Kembali lagi di Etalase UMKM. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu Pak Nasrun. Ya. Apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Nasrun ini adalah seorang pengusaha snack dan ini adalah produk-produk beliau. Hanya 3 dari ratusan produk kalau nggak salah. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Dan pertanyaan pertama yang ada di benak saya, apakah jenengan itu tidak kewalahan dengan memiliki banyak produk? Ya, kalau kewalahan itu otomatis. Tapi namanya juga sistem usaha, itu gimana caranya pengaturan terhadap waktu, keofisian waktu lah bahasanya. Betul. Jadi ya sistematis, gimana caranya sistematisnya lah. Sistematisnya. Contoh misalkan dalam keribetan-keribetannya dalam proses itu ya. Misalkan ya tim eksekusi pembagi lah. Dan di situ resep-resepnya pun jenengan mungkin sudah tulis semuanya ya? Enggak, itu di luar kepala. Di luar kepala semuanya, dari ratusan produk itu. Iya. Paham semuanya. Itu istri khususnya. Istri ya? Istri yang menangani itu. Kalau saya intinya fokus di dalam market, intinya di dalam marketnya. Dan berarti artinya usaha jenengan itu adalah kolaborasi dengan istri. Iya. Jenengan dan istri bekerja sama membuat usaha ini. Iya. Dan yang ingin saya tahu lagi, bagaimana awal mula jenengan membangun usaha ini semua? Itu pertama dari rasa suka, rasa cinta lah bahasanya. Karena kita itu kebetulan sama istri sama-sama suka. Maksudnya suka dalam satu produk, yaitu khususnya adalah onde-onde. Di sini nggak ada onde-onde. Nggak ada onde-onde. Tapi itu adalah awal mula titik usaha, pemulihan usaha. Awalnya emang karena dari rasa suka. Kalau udah suka, akhirnya kan mengejar. Nah itu, pemulanya adalah kita itu beli onde-onde. Ya harga 10.000 kalau nggak salah waktu itu, 10.000 dapat 10. Kita sama-sama suka. Di perjalanan dari tempat pembelian hingga ke rumah, itu di tengah jalan itu udah habis. Karena dimakan sambil jalan. Iya, karena suka itu. Lah efek suka itu habis nyampe rumah nggak terasa habis. Onde-onde mana mah? Ya habis di jalan. Loh kok habis? Balik lagi gitu lah. Ya janganlah. Gimana caranya kita suka, ayo kita bikin. Awalnya mulai begitu. Berarti awal mula karena suka onde-onde. Iya, karena suka onde-onde. Akhirnya berusaha untuk gimana caranya membuat onde-onde. Iya. Nah itu awal mula kan belum tahu nih gimana cara membuat onde-onde. Jenengan tahu ilmunya akhirnya dari mana membuat kita itu? Pertama kita belajar dari Mbah Google, YouTube, dan lain-lain. Eranya caranya, cara masak, bahan dan lain-lain. Nah terus tapi panjang namanya juga onde-onde, apa namanya ya, kebetulan yang kita suka itulah titik tersulit untuk produk. Onde-onde itu tersulit menurut jenengan? Onde-onde adalah titik tersulit untuk makanan. Karena ya dari cara penggorengan, dari bahan adukan dan lain-lain itu tersulit. Dan kalau nggak salah itu yang bikin sulit karena masakin wijannya satu-satu ya? Enggak juga. Bukan. Karena dari proses pengolahan hingga jadi, resiko terbesar adalah tidak bulat. Nah, efeknya biasanya meletus, pecah, ya keluar mata, lah kayak gitu. Itu sampai percobaan berapa kali jenengan merasa wah ini onde-onde yang itu layak kita kategori layak kita sebut onde-onde. Itu adalah proses 1 minggu. Di setiap harinya itu kita belajar. Mencoba. Beli bahan, bikin, beli bahan, ya itu bikin. kegagalan akhirnya jadi berhasil. Dan waktu berhasil jenengan untuk rasanya udah ngerasa wah ini pas gitu atau tetap belum wujudnya dulu.
wujudnya sempurna setelah 1 minggu. Setiap Iya. hari mencoba seminggu baru wujud sempurna. Belum soal rasa. Belum. Lah itu jangan perbaiki lagi. Perbaiki lagi, kita kita korektif terhadap bahan, campuran. Nah, kita simulasi itu luar biasa, itu lebih dari 3 bulan. Dan kalau nggak salah itu anak-anak sampai komplain karena tiap hari makan onde-onde yang gagal itu enggak ya? Karena kita bagi. Oh iya, karena dibagi. Berarti setiap hari sampai 3 bulan jenengan itu benar-benar fokus gimana caranya bikin onde-onde yang enak dan di situ layak untuk dijual. Niatnya mau jual atau enggak waktu itu? Awalnya tidak, awalnya kita bikin untuk kepuasan sendiri. Tapi karena kita bertetangga, kita bagi sama tetangga sebelah lah, kanan kiri. Oke. Nah, dalam pembuatan proses 1 minggu, kita setiap onde-onde yang kita bikin itu kita bagikan. Sesekali kita survei rasanya bagaimana. Rasanya bagaimana? Oh, kurang ini. Oke, kita dapat masukan. Itu proses selama 1 minggu. Nah, proses untuk rasa hingga titik terakhir ya, tekan sampai sekarang. Emang kita ya olah rasa lah, itulah olah dari bahan, campuran dan lain-lain. Kita pas layak jual itu ya prosesnya walaupun belum sempurna, kategori sempurna banget. Itu setelah 1 bulan kita udah mulai jualan. Dari start titik awal mulai. Dari awal itu tadi 1 bulan kita udah mulai jual. Berani jual. Iya, berani jual karena di dalam kurun waktu 0 hingga 1 bulan di titik sekitar 2 minggu kita dapat masukan ini sudah mulai layak jual. Nah, kita proses penjualan walaupun kita hanya 1 market, 2 market, kita belajar, oh iya kita berani. Nah, itu awal mula jenengan kepikiran mau ngejual itu karena apa? Sedangkan kan awalnya itu niatnya buat sendirilah karena suka onde-onde. Nah, timbul kesadaran wah ini kayaknya jual aja kali ya gitu. Itu gimana? Ya karena peluang. Karena pada saat kita tinggal di lokasi ke tempat tinggal itu tidak ada onde-onde. Jenengan waktu itu di Kebumen atau mana posisi itu? Di Bekasi. Posisi saya di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Di Bekasi dekat kawasan. Kita lihat jalur pemberangkatan karyawan tidak ada produk onde-onde. Oke, kita ada peluang. Kita masuk, kita pasarkan. Itu jenengan pakai gerobak gitu? Enggak, kita sistemnya adalah titik market. Kita bikin titik market. Maksudnya kita gimana? samperin ke warung-warung yang jualan gorengan dan nasi-nasi di pinggir jalan. Titip. Iya, sistemnya titip. Konsinyasi itulah ya. Jangan mulai titip tuh. Orangnya mau aja ya? Belum tentu. Belum tentu. Itu resiko yang berat itu. Itu tes mental itu di situ. Artinya untuk memasarkan yang meskipun bahasanya titip itu nggak gampang awalnya. Nggak gampang. Itu untuk penjual itulah titik maju tidaknya itu di start awal di situ. Masalah resiko yang luar biasa itu mentalitas akan tertekan. Resiko yang luar biasa maksudnya resiko yang pada gimana saat ya? penolakan, pada saat kita titip bawa barang atau kita bawa sampel, kalau kita terima luar biasa, tapi luar biasanya itu akan tertutup pada saat kita ketemu seseorang yang kita tawarkan menolak, bahkan jawabannya menyakitkan. Itu sering. Itu karena apa? Padahal kan kita cuma nitip kan. Bayarnya nanti kalau udah laku berapa gitu toh. Karena dianggapnya bisa daya saing produk yang dia jual. Emang dia jual produknya sendiri juga? Enggak. Lah, tapi gimana? kan gini. Dalam kategorinya dia jualan misalkan risol pastel. Iya. Dan lain-lain. Nah, pada saat onde-onde masuk, jerat itu kan produk baru. Dan di seluruh jalur kan belum ada produk baru. Otomatis pada saat karyawan berangkat masuk ke dalam kawasan atau pabrik, produk baru biasanya kan jadi penasaran. Iya, pengen nyoba lah. Nah, apalagi rasa kategori secara survei sudah kategori masuk jual. Nah, emang benar. Pada saat kita dropping pertama, habis, emang efeknya gorengan-gorengan yang lain atau jajanan yang lain itu akan berkurang secara laku. Mungkin dia mempunyai hubungan emosional dengan penjual-penjual yang nitip ke situ mungkin sebelum jenengan gitu. Jadi mikir,
takutnya nanti produk-produk yang udah biasa di sini itu nggak laku atau kayak mana. Dan itu jenengan artinya mendobrak pasar sampai akhirnya merasa wah kayaknya oke nih jualan onde-onde, itu butuh proses berapa lama marketingnya ya? Kalau secara marketingnya prosesnya berapa lama, sekitar untuk titik market kan saya bikin sekitar 13 ya. 13 tempat. Dapat 13 tempat. Oh, Jadi kita satu, oke berjalan, kita ngelebar satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Itu prosesnya kan sekitar hampir setengah tahun itu mencari titik market sebanyak 13. Setengah tahun. Iya, sekitar setengah tahun. Oh, iya. Jadi jenengan setiap pagi itu ngedrop sampai 13 tempat itu. Iya. Dan itu jenengan ngerasa kayaknya memang onde-onde adalah jalanku waktu itu ya. Iya, onde-onde adalah jalanku, jalan usaha, jalan ninjaku gitu ya. Lah kenapa jenengan yang dari onde-onde akhirnya melebar ke produk lain? Ya karena di situ kembali lagi karena ada peluang lagi. Jadi kita melihat pasaran, produk kami adalah onde-onde pertama ya. Oke. Nah di situ kita lihat di titik-titik warung, oh tidak ada si A, kita bikin si A. Kita bikin produk lagi. Contoh misalkan kita bikin produk dadar gulung. Oke, kita bikin dadar gulung masuk. Nah kayak gitu. Kita ngelebar lagi. Ada lagi kita bikin produk lagi. Oh itu pastel tidak ada, kita bikin pastel. Nah, kayak gitu. Dan semuanya membutuhkan try dan error itu tadi ya, percobaan sampai bisa. Percobaan, gitu. Percobaan. Apalagi kalau yang pas pada saat itu result itu luar biasa. Ya kategorinya kategori ilmu baru. Iya. Permintaan pada saat itu kategori saya tinggi karena kita baru mulai permintaan langsung 200 pieces. Nah, kategori pertama mulai 200 pieces itu luar biasa kali banyaknya. Kategori saya, kategori istri. Iya, karena kan ya baru mulai. Iya, baru mulai. Dan kan, kenapa orang itu memutuskan untuk pesan 200 pieces padahal kan baru? Karena kita kan sebelum kita jual, kita selalu kasih sampel. Oh, dia udah makan, ngerasa enak nih. Iya, kita sampel. Biasanya kan kita titik-titik warung yang kita kira-kira jalur utama, kita sampel. Nah, kita kan titip dulu. Oke, lah permintaan luar biasa. Oh, enak banget. Iya, permintaan langsung 200 lah, paling biasa paling hanya 40 langsung 200 der waktu subuh pengirimannya. Nah itu keteternya di situ gitu. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dengan walaupun baik dan benar. Untuk start awal adalah kita kena komplain kategorinya bentuknya itu nggak risol ya, bukan nggak teratur. Nggak teratur kategorinya adalah satu ukurannya bagus, satunya lagi kok agak kegedean, agak kekecilan begitu. Belum presisi ya? Iya, belum presisi. Dan akhirnya jenengan mempunyai beberapa produk dan jalan semua. Itu kan posisi di Bekasi tuh. Iya. Dan jenengan kenapa memilih untuk pulang ke Kebumen mengembangkan ini gitu? Kita di Bekasi karena kita pancen titik awal adalah kita lagi bangun rumah pertama kita dalam kategori produk kita sebagai sumber penghasilan, sebagai tambahan sumber penghasilan. Kedua, di Bekasi sudah membuka usaha selama sekitar 4 tahun berjalan. Kita produksi di Kebumen karena emang efek dari kita, ya bukan efek sih, karena emang sudah ada hasil bahwasanya kita sudah punya rumah. Kita harus berkembang di kampung. Kita nggak mau untuk jadi karyawan terusan, itu nggak mau. Jadi memang waktu itu semangatnya berwirausaha ataupun jenengan sambil nyambi kerja waktu itu. Iya. Kerja dan berwirausaha adalah untuk membuat rumah di kampung. Iya, betul. Jadi begitu rumahnya udah jadi, meskipun usahanya jalan di sana, tetap mau balik ke kampung. Tetap itu sudah progres sama istri sudah begitu. Dan itu terukah lagi di sini. Lebih susah mana antara di Bekasi dan di sini? Dalam hal apa ya? Dalam hal pemasaran. Dalam pemasaran luar biasa susah di sini.
Kalau di Bekasi kita di kota itu kita nggak kategori jualan bagi kami itu susah itu sedikit. Banyak gampangnya. Oh iya. Karena mungkin customernya atau jumlah orangnya ya. Iya betul. Terus kenapa di sini bisa lebih susah lagi? Mungkin karena hanya bisa masuk di event-event atau gimana menurut jenengan? Enggak, susahnya kategorinya adalah kita dalam kategori adalah membuat titik market atau kita sebagai ujung tombak di marketnya. Bagaimana cara pemasarannya, apalagi sistemnya adalah sistem untuk keseharian, titik utama kan ini pekerjaan utama. Nah, jadi perjuangannya luar biasa. Artinya strategi yang di Bekasi sama dengan yang di sini atau beda jenengan? Beda. Kalau di sana kan dulu titip-titip loh. Kalau awalnya untuk membuat orang tahu, kita sistemnya di Bekasi. Kita bikin titik market sebanyak mungkin. Iya, gampang lah itu ya bisa di laku nggak laku kita titip. Iya. Begitu orang tahu, waktu itu ada 7 di kampung itu ada titik 7. Laku nggak laku saya titip. Nah, kita survei dalam kategori si A laku sekian, si B laku sekian. Nah, pada saat di titik terakhir, kategori titik terakhir itu lakunya paling besar. Yang 6 kita itu cut secara perlahan. Karena sekarang ya karena itu resiko penjualan. Oh iya. Karena iya. modal tidak pernah kembali. Kata gitu. Oh iya benar juga ya. Akhirnya berarti tetap titip di sini. Tetap titip untuk di titik yang terakhir. Kalau yang titik pertama misalkan kita sekali titip kan misalkan 30 ya. Iya. 30. Jadi semua market kita titipin 30 titik. Yang paling laku keras di titik terakhir. Nah, titik 1 2 3 sampai 6 itu perlahan Nah, kita dari titik misalkan kita cut dulu titik keempat, misalkan paling nggak laku, nah kita cut dulu. Orang penasaran, orang yang mau beli coba di warung B, nah kayak gitu. Iya. Nah itu sekarang jenengan mempunyai berapa tempat titik untuk titip? Sekarang tidak. Sekarang malah enggak. Sekarang kita cut semua. Setelah kita pasarkan secara pesanan, kita cut semua. Oh sekarang hanya pemancing, hanya mancing orang biar tahu dulu. Biar tahu rasanya, terus tahu penasaran barang, ini yang bikin di mana sih bisa pesan enggak? Gitu. Kita hanya menyebarkan lewat gitu. Risiko pertama yaitu selama 6 bulan. 6 bulan di sini? 6 bulan untuk bikin titik market itu. Kita 6 bulan pasarkan, laku nggak laku kita bikin. Sampai ada mulai atau sampai ngekat semua dan hanya menerima pesanan, jenengan trukah berapa bulan di sini? 6 bulan. 6 bulan itu? Iya, 6 bulan itu. Setelah itu dekat semua dan hanya menerima pesanan. Iya. Oh iya. Jadi bagi pemirsa yang ingin memesan snack bisa langsung ke Bapak Nasrun. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsi nomor jenengan mungkin. Iya. Dan ini yang mungkin pemirsa nggak bisa tahu atau nggak bisa merasakan kan bedanya apa sih dengan snack-snack yang lainnya. Nah itu. Oke, gini. Kalau bedanya ya beda jauh. Wah ini. Ya untuk rasa ya bagi orang yang sudah merasakan lah ya untuk nyicipin, ya tahu rasanya. Bedanya di dalam rasa khususnya ya untuk pemirsa untuk rasa kita ini khas. Oke, kita namakan sekarang ini lapis pepe. Lapis pepe. Oke, kita kategorikan karena ini yang bikin dari desa, dari Wonokromo, kita namakan lapis pepe Wonokromo lah. Lapis pepe Wonokromo ya alian Kebumen ya. Mungkin bedanya apa dengan produk lain? Kalau untuk wujud sama mungkin dari warna tapi rasa. Karena kita bahan-bahannya bahan kualitas semua. Itu. Dari santan, dari adonan dan sistem emang kualitas. Kita misalkan kayak bahan-bahan kita kategorinya bahan nomor 1 semua. Kelas A. Iya, kelas A semua. Ya, meskipun bahan kelas A tapi harga gimana ini harga? Itu penyimbangan kita adalah
inti dari produk adalah pemasaran dulu ya. Kalau untuk hasil itu kita ngimbangin setelah perjalanan. Misalkan gini, kita misalkan penggunaan rose brand ya. Iya. Nah, kategori rose brand, tepung beras rose brand itu jauh sekali bedanya. Dari rasa, dari tingkat kekenyalan, dari masa basi. Oh, jadi bisa mungkin lebih awet, dibanding dengan yang lain-lain. Iya. Tapi untuk harga tetap bisa bersaing dengan yang lain, tetap bersaing. Oh, iya. Dan jenengan bisa menerima semua jenis snack ya? Insya Allah semua jenis snack. Semua jenis snack siap dilayani. Insya Allah siap dilayani. Partai kecil, partai besar? Partai kecil, partai menengah, partai besar. Wih, minimum order kalau ada yang pengen order nih. Minimum order kalau untuk lapis PP kita sistemnya jual loyangan untuk lebih hemat. Loyangan itu kalau kita satu loyang itu 55.000 per loyang. Jadi berapa ini nih? Jadinya 52 potong untuk lapis PP-nya. Kalau untuk eceran itu biasanya kita kalau ada ketanggungan pembelian, misalkan satu loyang setengah. Nah itu kita kalau untuk pelanggan yang baru kita hitung satuan. Tapi kalau untuk yang pelanggan lama kita hitung tetap satu loyang itu setengah harga. Misalkan 55.000 ya 27.500 tetap. Harusnya kan 31.500 apa ya itu. Berarti artinya nggak juga harus loyangan tapi bisa bijian. Bisa bijian. Oh, cuman ya nanti jatuhnya malah lebih murah, lebih mahal kalau bijian, mending loyangan aja lah. Iya. Mending loyangan aja. Kalau yang lain-lain mungkin bijian ya. Kalau ini bijian. Oh, bijian dan ini loyangan. Untuk minimum ordernya tadi, nah maksimal jenengan bisa memenuhi berapa maksimal paket? Untuk yang saat ini kalau loyangan, kalau kayak sistem loyangan kita di titik terakhir kita bikin 18 loyang dalam satu hari. 18 loyang. Kalau yang nggak hitungannya gini bisa nggak, misal satu paket nih, satu bungkus isinya berapa macam, itu bisa? Bisa. Oh. Satu bungkus yang dalam kategori snack box. Nah, ya kategori itu. Snack box kita ada order minimal emang. Apa itu? Berapa? Kalau order minimal untuk daerah kita 35 box. Untuk daerah saya. Tapi kalau untuk keluar dari daerah itu minimal 50 box. 50 box. Kalau keluar daerah. Iya, kalau keluar daerah misalkan kita di Wonokromo, kita keluar ke Seliling misalkan ya, kita 50 box. Kalau misalkan nggak mau ya sudah. Iya. Dan ini ada titipan pertanyaan aneh, apakah bisa pesanan luar kota? Bisa ya. Ini tahan lama ini. kalau ini misalkan ya kita matang ini kan sekarang tadi misalkan jam 6 ya. Jam 6. Ya hingga jam 6 sore kembali itu masih luar biasa enaknya. Oh. Kategori tidak basi. Iya. Berarti luar kota ya nggak luar amat lah ya, kota tetangga lah mungkin. Ini ya. kita pernah kirim ke Kediri. Iya. Berapa jam itu pengiriman? Nggak basi. Ke Kediri sini berapa jam ya? Ya sekitar 1 hari lah lebih. Nyampe sana belum basi? Enggak basi. Oh bisa berarti. Tak kira aneh, ternyata nggak aneh. Nggak aneh. Nggak aneh tetap. Tapi kategori makanya bedanya produk Anda dengan produk kayak di warung apa lah itulah perbedaannya. Kita ketahanan karena apa? Karena kualitas. Ya. Kalau yang kayak gini mungkin lebih awet lagi ya. Ini lebih awet lagi. Ini tahu bakso. Tahu bakso ini ada cara bikin. Nah ini tahu bakso ini kita sistem modifikasi ya, bagi sahabat yang mungkin usaha tahu bakso bisa ditiru lah modifikasinya. Ini seperti ya, kita sistem ATM ya, jadi kita analisa, tiru dan kita modifikasi lah. Ini sistem kami begitu. Memang ini rada beda banget sih, kelihatan dari luarnya itu beda lah. Lebih
kayaknya yummy banget gitu. Dan itu untuk yang box minimal order 35, dan jenengan itu bisa kapasitas maksimal berapa? Takutnya ini ada bos-bos besar kan mau Ya, ngadain kapasitas kampanye untuk atau apa untuk pengerjaan hingga saat ini kita di titik terakhir kita buat adalah 1.500 box. 1.500 box Dalam satu hari itu. dalam satu hari. Itu ada minimal nggak per box harganya berapa dan jumlah itemnya berapa gitu? Ada itu item itu rata-rata 4. Harga itu kita penyesuaian isi. Misalkan itu minimal adalah 6.000 hanya isi 4 dan termasuk kategori yang bukan spesial, hanya standar lah. Standar umum. Oke, kita aku bikin harga yang 6.000. Oke, kita bikinin. Ya. Itu 4 itu apa aja? Misal ya. Untuk 6.000 kita lapis PP, Carabika, risol, terus kita krijikan. Misalkan kayak kacang bawang, kayak kacang telur atau pangsit atau dan lain-lainnya, sistemnya krijikan. Itu 4 itu 6.000, pakai 6.000. Tapi kalau ini kita udah masuk tahu bakso 1, 4 terus tahu bakso 1, kita udah 6.500. Maksudnya ini diganti tahu bakso langsung 6.500. Karena lebih mahal ini. Iya, karena lebih mahal. Iya, artinya berarti paketnya itu menyesuaikan itemnya. Iya. Mungkin ada yang sekalian dikasih air minuman gelasnya, bisa lah ya nanti di dalamnya gitu. Kadang kan kalau snack kan ada minumannya, itu bisa. Nah, itu rubah paket. Gitu kan item kita orang pesan ya, aku bikinin isi 4 tanpa aku bikin isi 4 dengan aku. Itu harganya udah lebih beda lagi. Iya. Berarti sangat fleksibel lah. Fleksibel. Apa maunya customer dilayani sama jenengan. Iya, betul. Begitu. Ada pertanyaan lain? Sudah 26 menit kita berjalan, tapi rasanya ini memang terlalu banyak kalau untuk diceritain semuanya. Jadi mungkin di lain episode nanti kita lebih mendetailkan perjuangan Pak Nasrun. Dan niatnya ke depan ini mau gimana ini? Mungkin punya outlet. Sekarang punya outlet belum toh? Belum. Emang kita banyak orang yang begitu nggak bikin outlet aja, tapi saya belum mau. Kategori belum mau, kita nggak bikin outlet aja keteteran. Oh gitu ya? Iya, karena kita keteteran. Kategori keteteran pada saat kita normal produksi aja, kita libur dalam 1 minggu hanya 1 kali paling. 1 minggu hanya libur 1 kali? Iya, mungkin kayak dalam kategori mungkin kategori mahasiswa, mungkin itu dosen libur 1 kali. Bahasanya begitu. Iya, itu ada bu dosen. Oh gitu ya. Oh iya. Nah itu pesanan terus itu. Pesanan terus. Full day. Full day ya. Iya, alhamdulillah. Udah berjalan berapa lama untuk di sini ya? Untuk di sini jalan 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, dan sekarang belum memikirkan punya outlet karena untuk nanganin pesanan aja masih kerepotan lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan jenengan itu hanya mengandalkan diri jenengan beserta istri atau ada yang membantu? Kalau untuk pembuatan adalah istri. Ya. Tapi produk yang hanya istri bisa itu ya istri. Tapi produk yang bisa dikerjakan sama orang lain, kita lempar ke orang lain. Vendor. Jadi sistem bagi lah, jadi intinya kita sama sekali tidak ambil presentasi dari sistem bagi. Misalkan si A bikin, si A bikin lontong atau bikin apa atau bikin carabika, ya kita beli sesuai dengan harga dia jual. Kita sama sekali nggak ambil presentasi. Kenapa? Karena ya itu kemajuan sistem ekonomi lah. Maksudnya membantu ekonomi orang lain. Oh gitu. Baik sekali jenengan. Jadi nggak selalu melulu soal untung ini. Enggak, itu udah kemaslahatan bersama lah ya. Itu namanya teori ekonomi Pancasila sekarang yang itu lagi sudah fenomenal. 1 tahun lah mungkin. 1 tahun udah gitu berjalan. Luar biasa. Jadi terkadang harus ada yang di tangan vendor, tapi itu pun jenengan nggak mengambil keuntungan sama sekali. Kecuali vendor itu yang kadang-kadang kita dikasih gitu vendor.
harga jual sekian, ya udah saya beli sekian, ya udah aku kasih harga sekian, oke. Gitu. Dan semua produk-produk Pak Nasrun meskipun ratusan itu kemarin sudah kami uruskan sertifikat halalnya semua. Oke, terima kasih kepada Mas Irham, Mas Iya, Imam untuk dan tim-tim informasi. dan semua tim lah. Dan bagi yang mempunyai produk tapi belum disertifikasi halal itu bisa menghubungi kami, nanti kami bantu untuk menguruskan halalnya. Jadi untuk semua kalangan ini yang masih mungkin bertanya apakah halal, sudah dijamin kehalalannya karena sudah ada sertifikat. Itu salah satu bedanya. Salah satu bedanya dengan produk lain. Jarang loh snack kayak gini udah ada halalnya, Iya. Pak. Jadi jenengan mempunyai banyak value selain udah mempunyai sertifikat halal, terus juga rasa karena menggunakan bahan kelas A, juga secara ketahanan, harga pun masih bersaing. Iya, masih bersaing. Jadi untuk ke depan ini belum ada rencana lah ya, sementara masih. Ya kita berjalan sesuai waktu lah maksudnya. Oh iya. Waktu bagaimana? Kita tidak pernah bisa mengatur waktu sih. Oh iya, benar. Jadi dijalankan aja setotalitas mungkin dan disyukuri apa yang sudah dicapai mawon. Betul. Nah, ini terima kasih kepada semua sponsor. Ini sudah di ujung perbincangan kami karena sebetulnya sangat menarik berbincang-bincang dengan Pak Nasrun, tapi waktunya terbatas ini. Kepada para sponsor ada brand Smart Bimbel, KSPPS Nurma, Songkok ACP, Jajanan Cita Rasa, Klasika, dan Muzayan Collection. Terima kasih sekali karena sudah mensupport program ini. Bagi para sponsor, sponsor adalah yang di situ membantu kita untuk menaikkan para UMKM Kebumen ini. Karena kita kan nggak bisa jalan sendiri. Iya, betul. Sebetulnya kita niatnya baik mau sendiri, tapi ada yang kasihan. Anak wong ngopi udut ngomong-ngomong tok ora. Tapi ini satu kekurangannya. Apa ini? Ini dari apa namanya? Dari produk-produk ini belum ada pertanyaan produknya apa sih? Namanya. Namanya tadi sih. sudah disinggung Maksudnya Pepe. bukan, ini Apanya adalah tuh? dari produk Rida Jaya Snack. Oh, namanya, nama- brandnya, oh ya brandnya, mohon maaf. brandnya lupa. Rida Jaya Snack, Rida Jaya Snack. Iya. Ini semuanya berarti namanya Rida Jaya Snack. Iya, kategori brandnya iya. Rida Jaya Snack, ownernya adalah Pak Nasrun. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi di situ. Tadi banyak sekali ilmu kalau saya coba mensimpulkan. Salah satunya adalah bagi para pemula bisa menggunakan teknik marketing seperti Pak Nasrun awal lakukan, yaitu bagaimana caranya memperkenalkan produk dulu, memperbanyak titik. Nanti setelah orang merasakan, mencicipi, baru bisa ke depannya hanya menerima pesanan. Dan tetap semangat, jangan pernah putus asa, kan gitu Pak. Ya betul. Oke, sudah. Mungkin ada wejangan-wejangan dari ya untuk pemirsa mungkin yang ingin belajar atau lebih mengenal produk kami lebih jauh bisa hubungin kami atau datang ke Wonokromo untuk memperkenalkan produk, rasa, dan lain-lain. Oke, dan untuk yang pengen belajar bisa juga? Bisa. Oh, legowo sekali Iya, kita nggak pelit ilmu, enggak. Oh, karena ilmu adalah milik Allah. Betul. Taala. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nasrun. Oke, terima kasih.